Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Mungkin yang sudah join di ruang Zoom, boleh dibuka on cam ya Bapak Ibu supaya kita bisa saling mengenal satu sama lain nih. Masih pada malu-malu sepertinya. Saat ini sudah bergabung bersama kami Ibu Linda Meisha, MPSI Psikolog. Selamat pagi Ibu Linda. Pagi. Ya, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih eh, cara-cara atau tips-tips yang praktikal aja gitu ya. Kita tidak akan membahas banyak tentang teori-teori, bagaimana caranya bersahabat dengan anak-anak kita nih, para gen alpha, yang tentunya tidak lepas dari perdigitalan ya, seperti yang media yang kita pakai sekarang, Zoom ini kan juga media digital. Jadi memang digitalisasi itu sudah melekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari, tidak bisa kita lepaskan karena kita pasti butuh ya untuk belajar, untuk beraktivitas dan segala macam. Tapi ternyata tidak selalu ini bermanfaat buat anak-anak kita kalau kita tidak paham dengan rambu-rambunya. Oke. Nah, pertama kita cek dulu deh. Generasi alfa itu siapa sih? Ya, generasi alfa itu adalah anak-anak yang lahir di tahun 2010 sampai tahun 2025 gitu, atau anak dari generasi milenial. Nah, anak-anak di generasi alfa ini tidak mengenal yang namanya hidup sebelum ada gadget. Kalau bapak ibunya ya kita-kita nih yang generasi milenial itu kita masih ngalamin masa kecil yang gadgetnya tuh adanya TV. Kita nggak ngalamin, kita sempat ngalamin di mana masa kecil kita itu adanya eh, pager itu pada saat kita udah besar gitu, dan itu bukan punya kita, itu punya orang tua kita gitu. Apalagi handphone. Jadi masa kecil kita itu kita masih ngalamin ketika semua gadget-gadget canggih ini, laptop, komputer dan sebagainya itu mungkin tidak tidak kita temui ya di keseharian kita. Jadi, anak-anak kita nih yang generasi alpha ini, mereka sudah hidup bersama gadget-gadget dan serba digitalisasi itu sejak bayi. Jadi dari mereka lahir, semua fasilitas ini tuh sudah ada. Mereka tidak mengenal dunia sebelum hal-hal ini tidak ada. So, ya, meskipun yang tinggalnya di desa, yang akses internetnya sulit dan sebagainya, tapi tetap aja televisi itu sudah berbeda tayangannya dibandingkan dengan zaman waktu para milenial atau waktu kita masih kecil dulu. Dan komponen-komponen apa informasi digital tuh sudah jauh lebih maju dibandingkan zaman kita dulu gitu. Nah, belum lagi ditambah dengan adanya platform-platform digital seperti YouTube, TikTok gitu. Terus anaknya dikasih gadget ini dan itu. Terus bisa menggunakan AI untuk belajar, untuk sekolah. Itu juga sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Kenapa ini menjadi informasi yang penting? Karena kita sebagai orang tua harus tahu dulu apa namanya frame-nya. Kita harus tahu dulu seperti apa sih dunia di mata anak-anak kita. Jadi nggak bisa serta-merta kita dengan entengnya bilang, waktu mama kecil dulu nggak pakai handphone nggak apa-apa tuh, tanpa kita menjelaskan bahwa di masa itu memang handphone ini tuh nggak ada loh. Ada masa di mana handphone itu belum ada. Gitu. Saya pernah berbincang dengan anak saya lahir tahun 2016. Terus dia tanya, dulu mama kalau mau telepon eyang, teleponnya pakai apa? Gitu. Karena saya bilang dulu mama waktu kecil nggak punya handphone. Terus dia tanya, Mama dulu kalau mau telepon Eyang, teleponnya pakai apa? Gitu. Terus eh saya kasih lihat kan telepon handphone zaman dulu seperti ini. Terus, loh, berarti Eyangnya nggak kelihatan dong kalau telepon. Nah, era-era itu, era-era kita zaman zaman kita dulu itu tuh nggak dialami oleh anak-anak kita. Jadi kalau kita mau menjelaskan bahwa nggak pakai gadget tuh nggak apa-apa loh, nak, gitu. Kita masih bisa beraktivitas yang lain tanpa gadget. Terus kita mau merefer pada pengalaman kita di masa masa kecil dulu, bahwa itu adalah hal yang possible untuk dilakukan, kita juga perlu menjelaskan konteksnya. Gitu, jangan sampai terus anak kita jadi, karena itu tidak terbayang ya, akhirnya
jadi rancu gitu. Jadi mereka mereka nggak pernah melihat dunia kayak gitu. Nah, itu perlu kita pahami dulu. Oke, next-nya. Nah, karakteristik umum dari generasi Alpha yang serba familiar dengan digitalisasi ini apa sih sebenarnya? Mari kita lihat. Yang pertama, tentunya anak-anak ini sudah sangat familiar untuk belajar dengan dukungan visual dari digitalisasi. Kalau kita dulu waktu kecil belajar apakah dengan bantuan visualisasi? Yes. Tapi bentuknya adalah gambar-gambar manual, gitu ya, atau gambar-gambar cetak, bukan dengan gambar-gambar yang dari platform digital. Itu berbeda. Terus juga video ya, anak-anak kita tuh sudah banyak belajar pakai video-video yang waktu kita kecil kan nggak ada ya video-video kayak gitu. Terus mereka tentunya sama seperti kita, mereka juga senang melakukan eksplorasi, tapi beda bentuk eksplorasinya. Nah, ini yang seringkali jadi apa ya, tricky gitu ya buat kita sebagai orang tua, bahwa jiwa anak, naluri anak untuk melakukan eksplorasi itu jadinya terbatas di ranah digital saja. Padahal sebetulnya anak itu, semua anak memang alaminya senang melakukan eksplorasi. Nah, masalahnya orang tuanya menyediakan lingkungan eksplorasi yang seperti apa? Apakah karena kita berpendapat bahwa oh, anak zaman sekarang nih anak-anak gadget nih, anak digital, sehingga lingkungan eksplorasi yang kita berikan kepada anak kita hanya lingkungan digital. Padahal kebutuhannya bukan itu. Apakah butuh terekspos dengan hal-hal yang terkait digital? Yes, tentu. Karena apa? Eranya mereka seperti itu. Gak bisa kita pungkiri. Tapi bukan berarti kebutuhan dasarnya untuk melakukan eksplorasi di ranah yang lain itu jadi harus kita singkirkan. Nah, kemudian bentuk interaktif anak-anak ini, interaksinya tuh berbeda dengan interaksi pada saat digitalisasi ini belum marak. Gitu. Kalau sekarang mereka banyak berinteraksi dengan gadget, banyak berinteraksi dengan video, gitu. Baik interaksinya dua arah maupun satu arah. Ini tidak berarti anak-anak kita sudah memiliki kemampuan interaksi yang cukup. Karena real interaction itu adalah human interaction. Bagaimana anak-anak ini harus diajarkan untuk bagaimana caranya menyapa orang, bagaimana caranya berkenalan dengan orang baru dalam kehidupan nyata, cara ngomongnya bagaimana, sikap tubuhnya bagaimana dan segala macam itu tetap perlu diajarkan. Tuh. Nah, anak-anak ini juga cenderung cepat bosan. Kenapa? Karena mereka ini, kita lihat poin yang ketiga, mereka tidak melalui proses yang panjang untuk bisa mendapatkan sesuatu. Misalnya untuk mainan deh, zaman sekarang itu sudah banyak sekali mainan-mainan yang sudah spesifik memprovide kebutuhan eksplorasi anak-anak kita. Tapi justru hal itulah yang membuat anak-anak kita jadi tidak perlu berusaha ekstra untuk bisa mendapatkan sesuatu. Pengen bikin, pengen main kapal-kapalan. Sebenarnya kapal-kapal itu kan tidak harus kapal beneran ya, bukan harus mainan kapal yang bentuknya kapal. Tapi kalau kita langsung kasih, oke, oh dia senang main kapal-kapalan, dikasih mainan kapal-kapalan, ya atau game kapal-kapalan, ya udah langsung terjawab kebutuhan. Oke, anak pengen kapal, dapat kapal. Nah, sedangkan kalau anak kita berikan ruang eksplorasi yang lebih lebar lagi, kita bisa berikan mereka bahan untuk bikin kapal. Misalnya dikasih kertas. Terus mereka bisa gambar sendiri kapalnya terus digunting. Sama-sama dapat kapal, tapi yang satu butuh usaha, yang satu enggak. Itu sehingga daya tahan mereka terhadap proses itu menjadi pendek. Dan akhirnya membuat mereka juga jadi cepat bosan karena dunianya mereka tuh terlalu cepat untuk beralih dari satu hal ke hal lain. Dari lagi ngerjain A, terus pengen B, cepat banget bisa didapatkan. Gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah anak-anak ini tentunya lebih dekat dengan teknologi. Nah, tidak jarang nih saya menemukan orang tua yang bilang, wah, anak saya mah udah lebih canggih daripada saya. Dengan bangganya orang tuanya mengatakan demikian. Nah, kalau mendengar hal itu, justru saya malah merasa panik gitu ya, malah sedih gini. Kok bisa-bisanya anaknya lebih canggih dari orang tuanya? Padahal yang ngasih gadget siapa? Orang tuanya. Yang ngajarin pertama kali pakai gadget siapa?
Orang tuanya. Dan yang bertanggung jawab untuk mengawasi penggunaan gadget pada anak itu siapa? Kita ya, sebagai orang tua. Jadi dekat dengan teknologi itu bukan berarti terus kita beda generasi nih. Kita generasi milenial, anak-anak kita generasi alfa, maka ya udah kita berpasrah aja bahwa mereka lebih canggih daripada kita. Wah, nanti ini akan bergulung ya, bergulung menjadi problem yang lebih besar saat mereka remaja. Kita udah terlalu jauh untuk catch up, untuk mengejar dunianya mereka. Akhirnya anak-anak ini akan punya dunia yang jauh daripada orang tuanya. Gitu. Jadi, apakah karakteristik gen alpha ini bisa diubah? Ini bukan masalah bisa diubah atau tidak, tapi perlu atau enggak sih? Sebenarnya nggak perlu diubah. Karena apa? Digitalisasi itu udah dunianya mereka, sudah eranya mereka. Ya, kita nggak bisa memaksakan mereka untuk nggak pakai gadget, untuk tidak mengenal gadget gitu. Karena ya eranya mereka sudah harus beraktivitas dengan segala sesuatu yang serba digital. Tapi kita perlu pahami apa sih karakteristiknya yang ada di sini dan apa sih rambu-rambunya supaya kebutuhan dasar tumbuh kembang anak-anak kita tetap terpenuhi meskipun eranya sudah eh, digabung atau difasilitasi dengan digitalisasi. Terus kita lihat nih, tantangan yang mereka hadapi apa sih dengan digitalisasi ini? Bukan berarti dengan digitalisasi yang semua serba mudah, semua serba cepat, maka semuanya jadi serba oke buat anak-anak kita. Nah, ini masalah yang sering muncul. Yang pertama adalah anak-anak ini mengalami overstimulasi. Contohnya, mereka mendapatkan input sensor secara berlebihan karena nonton nonton entah YouTube, video apapun itu dalam durasi yang panjang. Gitu, otaknya mendapatkan input terlalu banyak. Gitu, sehingga ya sederhananya adalah jadinya ngeheng gitu ya. Emosinya jadi terganggu gitu karena otaknya kelelahan untuk mengelola semua itu. Atau justru malah anak mengalami understimulated secara sensorik atau kekurangan stimulasi. Contohnya adalah anak yang aktif sekali bermain game digital, walaupun gamenya game edukatif sekalipun, ini bukan berarti nggak boleh ya main game edukatif ya, boleh. Tapi kalau terlalu banyak di situ, kebutuhan stimulasi geraknya mereka jadi tidak terpenuhi. Akibatnya apa? Metabolisme tubuhnya tidak oke, tubuh mengelola input sensorik juga jadi tidak oke, emosinya juga jadi tidak oke. Makanya anaknya jadi gampang tantrum, gampang ngambek, gampang marah, nggak sabaran dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka kekurangan input sensorik di area-area di luar visual tadi. Ya gerak, ya latihan berbicara, berinteraksi dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah kecanduan gadget atau kecanduan gawai. Di mana sih kita bisa bilang bahwa anak kita ini sepertinya, gitu, karena namanya kecanduan itu adalah diagnosa klinis yang perlu diperiksa oleh psikolog atau psikiater, tapi kita sebagai orang tua tuh bisa loh melihat rambu-rambunya. Apakah anak kita sudah masuk ke ranah yang beresiko kecanduan atau tidak. Contohnya, kalau anak sudah patut kita curigai kecanduan gadget adalah kalau waktu untuk menggunakan gadgetnya ini sulit untuk dibatasi. Gitu. Kita sebagai orang tua itu idealnya memberikan aturan. Berapa lama kamu boleh pakai gadget dan apa yang kamu lakukan dengan gadget tersebut. Itu dalam kontrol orang tua. Nah, tapi kalau kontrol itu sudah tidak lagi bisa berfungsi, itu berarti kita patut curiga bahwa anak kita ada kendala dengan kecanduan. Jadi kecanduan itu tidak hanya kecanduan narkotika, tapi bisa jadi ada kecanduan gadget. Sama halnya dengan seperti kecanduan gula gitu ya, yang ada di kehidupan kita sehari-hari, kita tidak menganggap bahwa itu kayaknya nggak bahaya deh, padahal sebetulnya sama bahayanya. Yang namanya kecanduan itu merusak bagian otak yang kurang lebih sama areanya. Mau itu kecanduannya narkoba, mau kecanduannya gula, ataupun bahkan kecanduan gadget. Itu sama. Gitu. Jadi jangan meremehkan, jangan menganggap enteng kecanduan gadget pada anak. Jangan tunggu sampai anak tidak bisa berfungsi secara sosial untuk ditangani gitu ya. Jadi ketika kita sudah melihat rambu-rambu bahwa oh anak saya kok kalau handphonenya saya ambil ngamuk. Oh, kok kalau misalkan saya larang nonton ini, nonton itu, dia marah. Nah, itu sudah
lampu merah ya, bukan sudah lampu kuning lagi, itu sudah lampu merah untuk segera ditangani. Segeralah konsul. Gitu. Apa yang perlu dilakukan karena kondisi setiap anak beda-beda sehingga tidak ada template yang bisa kita jadikan patokan, oke, maka jika begini harus begini gitu. Karena kita harus menyesuaikan dengan seberapa jauh kecanduan anak ini. Terus yang ketiga adalah anak-anak ini minim interaksi sosial secara langsung seperti yang tadi sudah kita bahas di slide sebelumnya. Anak-anak ini karena banyak merasa sudah cukup ya aktivitas dalam dalam dunia digitalnya, atau anak saya berinteraksi kok, telepon-teleponan sama temennya, telepon-teleponan sama nenek kakeknya, sama om tantenya. Nah, tapi ada loh hal yang perlu mereka pelajari, yaitu interaksi sosial secara langsung. Ketika kita bicara dengan media gadget, seperti saat ini ya, kita berinteraksi dengan media, ada yang mungkin pakai laptop, tablet, atau handphone, itu jauh berbeda dengan kalau kita berinteraksi secara langsung. Kenapa? Contohnya ini yang sekarang kita lakukan. Misalnya nih, saya lihat Bu Made nih, Bu Made Dewi. Bu Made saya hanya bisa lihat sebatas kepalanya saja. Saya tidak tahu apakah Bu Made ini sebenarnya kakinya gerak-gerak, gelisah, karena saya ngomongnya kecepatan atau kelambatan. Apakah nyaman atau tidak dengan suara saya ini terlalu kencang atau enggak, saya nggak tahu. Gitu. Nah, padahal dalam interaksi itu kan idealnya dua arah. Ada kita memberikan informasi dan kita mendapatkan respon. Nah, ini yang tidak bisa kita dapatkan secara utuh kalau kita pakai gadget. Memang jadi lebih mudah, lebih efisien, tapi ada hal-hal yang tetap tidak bisa terpenuhi. Dan kalau dari kecil anak-anak kita sudah lebih banyak interaksinya dengan cara seperti ini, nggak heran kalau misalnya pada saat acara keluarga ketemuan, anak kita memilih untuk melipir aja di pojokan. Terus kita yang jadinya harus menghadapi bude-bude yang kayak, gimana sih anak kamu kok mojok aja gitu, kok nggak mau ngobrol gitu. Mungkin anaknya bukan nggak mau, tapi nggak tahu caranya gimana, nggak tahu interaksi sosial secara langsung terus harusnya gimana sih. Aku nggak pernah belajar, nggak pernah mengalami, jadi aku nggak tahu. Nah terus tiba-tiba anaknya disuruh, deh ayo kamu salim sama tante ini, kamu ayo sini ngobrol dong sama anaknya tante ini. Anak akan merasa kayak, hah, ngobrol? Aku harus ngobrol apa? Aku nggak kenal dia. Aku harus kenalan, gimana kenalannya dan sebagainya. Anak-anak tidak tahu. Itu yang hilang kalau kita membiarkan mereka tidak berinteraksi sosial secara langsung dan terlena dengan interaksi secara digital. Nah, ini makin ke bawah, makin ke dampak ya. Akhirnya berbagai hal yang ada di atas tadi ini berdampak pada kesulitan untuk mengelola emosi dan akhirnya mereka jadi rentan mengalami gangguan emosional. Terus juga rentan dengan gangguan atensi atau fokus dan perhatian. Mungkin ayah bunda sering mendengar bahwa iya nih anak saya eh, kayaknya ADHD deh, kayaknya ADD deh. Soalnya dia tuh susah banget untuk fokus. Gitu. Saya juga sering sekali mendengar seperti itu ya, orang tua datang dengan ketika ditanya keluhannya apa, Mbak Linda kayaknya anak saya ADHD deh. Kayaknya anak saya autis deh. Soalnya dia tuh susah banget untuk fokus. Padahal anaknya nggak kenapa-napa. Anaknya hanya kesulitan untuk mempertahankan atensi. Tapi bukan gangguan yang gangguan tumbuh kembang sampai ke ADHD atau autism. Anak ini mengalami permasalahan dalam atensi atau memusatkan perhatian karena masalah yang di atas tadi. Kurang stimulasi, terlalu berat atau overstimulasi pada area-area tertentu sehingga kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Gitu. Nah ini yang poin 5, jadinya mereka juga daya tahannya rendah terhadap proses, anaknya jadi nggak sabaran kalau harus nunggu. Gitu, kayak pengen makan sesuatu, maunya makanannya segera datang sekarang. Padahal mungkin ada proses harus dimasak dulu, harus didinginin dulu, dan sebagainya. Itu kelihatan kalau misalnya anaknya eh, daya tahannya rendah terhadap proses atau misalnya mengalami kendala. Aduh mah PR-nya susah. Oke, lalu ya nggak tahu, nggak bisa gitu. Nah, padahal kan ada proses untuk mempelajari, latihan soal dan sebagainya, itu mereka menganggap itu terlalu berat. Jadi nggak tahan gitu. Ibaratnya kalau otot nih, karena ototnya nggak pernah dilatih untuk angkat beban, terus tiba-tiba dalam kenyataannya dia harus ngangkat
beban 20 kilo gitu, misalkan ngangkat mindahin galon ya nggak kuat. Paling bisa nggak ngangkat galon bisa, tapi cuman jarak 1 meter gitu. Padahal maksudnya ngangkat galon tuh butuhnya dari pintu depan sampai dapur, tapi cuma kuat sekedar dari pintu depan sampai sofa doang. Itu karena nggak pernah terlatih daya tahan terhadap prosesnya. Hmm. Nah, lalu apa dong ya yang bisa kita lakukan? Nah, ini yang pertama adalah kita ini harusnya menjadi penghubung antara anak kita dengan dunianya mereka yang di era digital kalau dalam konteks yang kita bahas ini. Jadi jangan biarkan anak kita itu eksplor sendiri di era di sosial media, apapun itu platformnya, main game dan sebagainya. Jangan bangga kalau anaknya hebat bersosial media tanpa pengawasan kita. Kalau anaknya hebat bersosial media atau apa ya, bereksplorasi dalam dunia digital dalam pengawasan kita, mereka punya prestasi yang bagus, oke. Kita bangga itu wajar ya gitu. Karena kita mendampingi proses tumbuh kembang mereka, mereka dalam pengawasan sehingga arahnya tuh tepat dan tidak mengganggu. Tapi kalau kita lepas begitu saja, anak kita melakukan apa ya, istilahnya mungkin eksplorasi liar ya, dalam dunia digital, jangan bangga. Justru itu adalah hal yang perlu kita waspadai. Karena itu sangat rentan masuk informasi-informasi yang belum cocok untuk usianya mereka gitu. Terus juga bisa jadi mereka melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Contohnya jadi berkenalan dengan orang asing. Mungkin Bapak Ibu juga melihat ya ada di berita anak SD eh, diculik sama orang yang dia kenal di sosial media. Masih SD loh. Kelas 5 kelas 6 bisa-bisanya dia sampai pergi janjian sama orang dewasa yang tidak dikenal oleh orang tuanya. Itu karena tidak ada pengawasan. Bagaimana? Terus berikutnya kita perlu mengenali kebutuhan khasnya mereka tuh apa ya yang tadi nanti slide ini boleh dibahas supaya kita bisa punya acuan-acuan. Terus juga kita tidak bisa memaksakan cara dulu kita dibesarkan untuk membesarkan anak-anak kita. Cara kita dulu dibesarkan orang tua kita bisa jadi sudah tidak relevan lagi loh dengan dunianya anak-anak kita. Jadi kita sesuaikan dengan eranya mereka sekarang. Gitu. Nah, satu lagi nih yang terakhir, yang sering kali terlupakan karena sudah beda era adalah kita harus ingat bahwa kebutuhan dasar anak itu dari sejak zaman dulu, dari sejak sebelum ada gadget sampai sekarang itu sama, tidak banyak berubah. Kebutuhan dasar interaksi, kelekatan dengan orang tua, mempelajari hal baru, mempelajari proses, banyak bergerak, itu sama dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi bukan berarti karena anak kita hidup di era digital, maka kebutuhan-kebutuhan itu jadi kita kesampingkan. Oke, berikutnya adalah kita perlu membangun komunikasi yang hangat dan efektif. Gitu ya, yang sering disebut kalau melihat di sosmed parenting VOC, gitu ya, merasa bahwa apa itu gentle parenting gitu ya, soft spoken parenting, nggak works. Kita harusnya memang cara paling efektif adalah dengan parenting VOC. Padahal parenting VOC itu kayak apa sih? Itu adalah parenting dengan kekerasan loh, gitu. Jadi tegas dan kekerasan itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Gentle parenting atau yang suka diproyeksikan parenting ala Nikita Willy gitu ya, itu bukan berarti orang tua jadi ngelos memberikan apapun yang anak inginkan. Tapi adalah bagaimana orang tua mampu bersikap tegas tanpa harus marah-marah. Tegas itu nggak harus bentak-bentak. Tegas itu tidak harus memukul. Jadi parenting VOC itu sebetulnya ya tidak relevan dari sejak zaman kapanpun. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, anak kita tuh tidak butuh parenting VOC. Tidak butuh parenting dengan kekerasan. Kenapa? Karena anak kita anak manusia, bukan anak gajah. Gitu. Kalau kita melihat pelatih sirkus ngajarin anak gajahnya harus dipukul, harus dirantai dan sebagainya. Kenapa? Karena bahasanya berbeda. Antara kita dengan macan, dengan gajah, dengan lumba-lumba itu beda bahasa. Sehingga bahasa universalnya apa? Kekerasan fisik. Yang paling sederhana, kalau saya salah saya dipukul, kalau saya benar saya dikasih makan. Gitu. Kenapa? Karena bahasanya nggak nyambung bahasa kita sama bahasa gajah.
Tapi kan anak-anak kita bukan anak gajah, bukan anak lumba-lumba. Gitu. Anak kita adalah anak manusia yang punya bahasa yang sama dengan kita. Jadi yuk kita optimalkan komunikasi dengan anak kita menggunakan model bahasa yang sama ini. Kita belajar untuk mendengarkan mereka, karena kita juga pengennya didengarkan sebagai orang tua. Terus juga kita gunakan bahasa-bahasa yang tidak hanya sekedar nyuruh atau sekedar eh, menjelaskan secara verbal dengan kalimat-kalimat pendek, tapi anak kita juga butuh penjelasan gitu. Jadi kalau misalkan kita mau ngasih tahu sesuatu, contohnya adek, ayo itu cuci piringnya ya gitu. Kita kasih tahu juga cuci piring itu seperti apa. Misalnya kita bisa kombinasikan kalau anaknya masih kecil ya, anak-anaknya masih umur 6-7 tahun, supaya tertarik untuk belajar cuci piring gimana? Kita bantu dengan narasi gitu. Nah, ini kreatif-kreatifnya orang tua ya, bikin cerita-cerita naratif. Contohnya, misalnya, ayo kita bersihkan kapal hari ini. Wah, kapalnya habis perang nih Kak, kotor Kak. Ayo kita bersihkan dulu nih pura-puranya bagian apanya ya, gitu. Misalnya seperti itu. Atau dengan bantuan visual, kita menggunakan gambar-gambar yang ada nih di media digital, gitu. Kita punya gadget yang canggih, manfaatkan itu untuk membantu kita berinteraksi dengan anak. Jadi gadget atau semua hal-hal yang berhubungan dengan digital itu adalah alat bantu, bukan untuk menggantikan interaksi dengan orang tua. Terus kita juga perlu memvalidasi perasaan mereka, gitu. Anak-anak sama kayak kita, kalau lagi sedih pengennya dimengerti. Yang kita lihat adalah anak kita ngamuk marah, padahal marah itu adanya kalau di segitiga apa sih yang bola apa eh, es yang di laut itu apa namanya? Bongkahan bongkahan es di laut. Marah itu adalah bongkahan yang atas. Tapi yang di bawah ini, yang kita nggak lihat, itu bisa jadi anak kecewa, sedih, merasa ditinggal, merasa takut. Tapi yang terlihat adalah marah. Padahal yang melandasi itu bisa jadi bukan sesuatu hal yang bentuknya bikin dia marah. Jadi kalau anak kita mengekspresikan emosinya mereka yang bentuknya kita suka menyebutnya emosi negatif ya, padahal sebenarnya emosi sebenarnya netral, tapi kita biasanya memilah emosi menjadi emosi positif dan negatif berdasarkan bentuknya. Kalau marah, sedih, itu kita cenderung bilang itu emosi negatif. Nah, kalau misalkan emosinya cenderung yang kita tadi kategorikan emosi negatif, maka cek dulu. Belum tentu mereka itu marah itu karena memang ada hal yang bikin mereka marah. Bisa jadi karena mereka lapar, ngantuk, atau lagi pengen pelukan sama orang tuanya tapi orang tuanya nggak ada, nggak bisa ngomongnya, akhirnya outputnya marah gitu. Terus juga yang terakhir nih, hindari ceramah panjang. Jadi kalau kita nih, saya juga sering melihat ya di sosmed atau mendengar langsung, udah diomongin panjang lebar anaknya nggak ngerti-ngerti. Ya emang nggak akan ngerti. Jadi kan semakin panjang kita ngomong, itu di kupingnya makin-makin nging gitu ya, nggak masuk gitu. Udah dinasehatin panjang lebar, udah diceramain panjang-panjang, tetap aja nggak ngerti. Ya memang nggak akan ngerti, karena kapasitasnya mereka bukan di situ. Kapasitasnya mereka adalah memahami informasi yang konkret dan sederhana. Jadi kalau kita berikan nasihat panjang dan kali lebar, ya udah pasti nggak akan masuk. Atau dia nangkapnya sepotong-sepotong. Bukan salah anaknya kalau ini adalah salah yang ngasih ceramah gitu. Karena ceramah itu kan atau nasihat panjang itu adalah sesuatu hal yang perlu dicerna dengan kemampuan berpikir abstrak. Nah, anak-anak kita kemampuan berpikirnya belum sampai sana. Tuh. Oke. Nah, ini ya beberapa hal yang bisa dilakukan untuk dicoba. Yang pertama, berlatih untuk mempertahankan kontak mata dengan anak-anak kita. Jadi kalau misalnya lagi berinteraksi sama anak, jangan sampai kitanya sibuk sendiri sama handphone atau sambil nonton. Kalau lagi berinteraksi sama anak, tataplah anaknya gitu. Ngobrol sama anak, dilihat anaknya. Oke. Terus cobalah buat apa ya, kayak kebiasaan untuk berpelukan setiap harinya. Gitu. Anaknya udah gede nih, udah nggak mau dipeluk sama orang tuanya. Ini bukan karena anaknya udah gede terus jadi nggak mau dipeluk, tapi karena pembiasaannya tidak konsisten.
Tuh. Terus bisa dicoba juga bercerita. Bercerita bisa, contohnya di sini adalah cerita tentang satu perasaan setiap malam untuk membantu anak untuk belajar mengenali perasaannya mereka. Nah, tapi cerita ini bisa juga terbuka ya bentuknya. Misalnya kita mau menanamkan nilai-nilai tertentu. Nah, ini kita bisa juga dengan cerita. Nah, dari cerita ini kan kita bisa memberikan anak kesempatan untuk gantian bercerita. Oke, mama cerita sampai sini, ayah cerita sampai sini, kamu cerita selanjutnya. Biarkan anak mengembangkan imajinasinya mereka, eksplorasi kreativitasnya dalam cerita. Terus setiap kali kita mau apa ya menyampaikan sebuah keputusan kepada anak, jangan lupa untuk tanyakan pendapat mereka. Gitu. Bukan berarti semua hal itu harus atas dasar kesepakatan bersama ya, tapi ada hal-hal yang kita bisa loh tanya dulu pendapat anak gitu. Misalnya mau makan di luar rumah gitu, mau makan di mall atau di mana, tanya, kakak pengen makan apa? Kasih pilihan, kakak mau nasi goreng atau ayam goreng misalnya. Gitu. Jadi ajarkan anak untuk belajar merasa bahwa oh saya punya otoritas terhadap diri saya, gitu ya, dari pendapat-pendapat yang kita berikan kesempatan kepada mereka untuk diungkapkan. Nah, yang terakhir tentunya adalah terlibat dalam kegiatan mereka untuk bermain. Karena main itu bukan hanya untuk menghabiskan waktu, bukan hanya untuk mengisi aktivitas, tapi juga memenuhi kebutuhan interaksi dan emosional. Jadi kalau kita terlibat, nggak harus lama kok terlibat main sama anak, karena kita juga punya banyak aktivitas lain yang harus dilakukan ya, gitu. Tapi kalau selagi kita lihat anak kita main, sempatkanlah untuk terlibat walaupun sebentar dalam permainan mereka. Oke, ini adalah aturan digitalnya, nanti bisa di-share saja untuk acuan. Nah, ini adalah tadi yang saya bahas terkait dengan bahwa penggunaan gadget itu harusnya ada rules-nya, ada aturannya. Contohnya seperti ini. Kita buat kesepakatan dengan anak. Jadi bukan hanya aturan satu arah, tapi kita berikan anak kesempatan untuk berpendapat. Jadi ada hal-hal yang kayak misalnya durasi maksimal itu kita yang tentukan. Tapi mau di jam berapa dan jam berapanya itu kita bisa diskusi dengan anak. Terus bisa ajak mereka untuk diskusi kapan. Apakah ada syarat enggak misalnya? Apakah kalau udah tugasnya udah selesai baru boleh atau gimana? Dan yang terakhir tentu jangan lupa kita juga terlibat mengawasi. Oke, ini adalah eh, apa bentuk aktivitas dari yang tadi ya, bagaimana cara meningkatkan kelekatan dengan anak. Tuh ini contoh aktivitasnya, bisa olahraga bareng, sarapan, makan malam, terus juga ada aktivitas yang membuat kita semua jadinya tidak perlu pakai gadget, jadi bisa beraktivitas bersama-sama. Terus beres-beres rumah, masak, dan sebagainya. Ini contoh aktivitas yang bisa dilakukan. Nah, kalau kita sebagai orang tua merasa bahwa bingung, tidak mengenal anak kita atau nggak tahu harus gimana, itu adalah hal yang wajar. Gitu. Karena dunianya mereka ini beda dengan dunia yang dulu pernah kita alami. Jadi kalau bingung itu wajar. Tapi bukan berarti kalau bingung terus berhenti di bingung dan membiarkan anak kita hilang arah. Kitanya hilang arah, anaknya jadi hilang arah. Gitu. Nah, kalau terjadi seperti ini, jangan ragu untuk konsultasi dengan ahli. Bisa ke psikolog, bisa ke dokter dokter spesialis anak kalau memang isunya terkait dengan metabolisme, kesehatan, dan tumbuh kembang. Dan jangan mudah percaya pada parenting sosmed yang kredibilitasnya tidak jelas ini sumbernya. Influencer-influencer yang tidak punya latar belakang pendidikan di bidang tumbuh kembang anak atau terapis anak, itu sebaiknya tidak perlu diikuti. Karena anak kita ini bukan percobaan yang kita bisa pertaruhkan ya masa depannya. Karena apa yang kita lakukan sekarang itu pengaruhnya jangka panjang, jangan disepelekan. Jadi kalau kita mengacu atau percaya pada informasi yang salah, maka yang rugi itu adalah anak kita. Tentunya kita nggak mau ya anak kita dirugikan dalam jangka panjang, jadi berhati-hatilah dalam memfilter informasi yang kita temukan di sosial media. Sudah banyak kok teman-teman saya, sesama psikolog anak yang aktif untuk memberikan psikoedukasi di sosial media ataupun para dokter spesialis anak dari berbagai subspesialis dari yang sensorik issue, tumbuh kembang, vaksin dan sebagainya, percayalah pada ahlinya.
gitu. Karena mereka sudah belajar dan memiliki landasan teoritik yang landasan riset yang tentunya bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi kita harus menjadi teman tumbuh kembang anak-anak kita. Terus kalau misalkan kita ragu, kita bingung, jangan ragu untuk konsultasi dan juga eh, mari kita membangun komunitas sehat secara bersama-sama, baik sehat fisik maupun sehat mental bagi kita dan juga anak-anak kita. Oke, sekian dari saya kembalikan ke Mbak Krismania. Terima kasih Kak Linda untuk pemaparan materinya hari ini. Saya juga banyak belajar ya, ternyata nggak boleh ya pakai parenting VOC yang mami-mami ayo ngaku di sini yang masih suka teriak-teriak sama anaknya, termasuk saya juga. Sekarang boleh ya kita akan buka layanan pertanyaan ya untuk Mami Dedi semuanya. Silahkan mungkin ada yang mau raise hand atau mau open mic atau ini ada yang di kolom chat. Saya boleh bacakan ya Kak Linda, langsung dijawab aja mungkin ya. Halo, pagi. Selamat pagi. Dari Eh, ibu siapa Selamat maaf? pagi, dokter. Selamat pagi, Ciputra Hospital. Saya Mama Gapin. Yang ingin saya tanyakan untuk season parenting kali ini, di era digital ini kita tahu sendiri, saya tipe orang yang orang tua yang sangat membatasi penggunaan gadget pada anak. Sedangkan bagaimana mengatasi rasa minder pada anak yang dibatasi gadgetnya oleh orang tua, dia kesulitan bergaul dengan teman-temannya yang update. Sehingga mengatasi hal tersebut supaya tidak anaknya mau bergaul dan mudah bergaul dengan teman-teman yang sudah terpapar kecanduan gadget, Bu Dokter. Solusi untuk mengatasi rasa mindernya, sedangkan dia di rumah sangat dibatasi penggunaan gadget tersebut. Terima Oke, kasih. thank you. Terima kasih Mama Gavin. Boleh tahu anaknya kalau di rumah tidak main gadget, lalu kemudian aktivitasnya apa? Dan boleh tahu umurnya berapa? Anak saya umurnya 12 tahun. Tidak membatasi penggunaan 100%, cuman ada beberapa saya kasih part-part, misalkan dari Senin sampai Minggu saya hanya pakai dia di 5 hari saja dan itu pun durasinya hanya 2 jam. Nah, ketika berkumpul dengan teman-temannya, misalkan teman-temannya semua pakai gadget sedangkan anak saya tidak pakai. Nah, untuk mengatasi rasa minder di teman-temannya yang menggunakan gadget pada saat bermain, sedangkan anak saya tidak memakai gadget tersebut pada saat bermain dengan teman-temannya. Dan yang saya khawatirkan secara psikologis anaknya merasa terkucilkan atau merasa minder. Kenapa saya tidak dikasih fasilitas ini, sedangkan teman-teman saya mendapatkan itu dari orang tuanya gitu. Terima Oke, kasih. ya. Sangat bisa dipahami ya Mm. kegalauannya Mama Gavin mungkin juga dialami oleh mama-mama yang lain gitu ketika anak kita itu lingkungannya tuh bergadget semua yang di lost gadgetnya gitu ya mungkin juga sudah ke ranah berlebihan penggunaan gadgetnya. Ini memang tidak mudah ya karena kita kan nggak bisa membentuk lingkungan di sekitar kita tapi kita bisa membentuk anak-anak kita. Ini sekali lagi ini saya tidak bilang ini gampang, tidak bilang ini sederhana, tapi ini sangat layak untuk diperjuangkan gitu. Anggap kita apalagi anaknya sudah umur 12 tahun ya, itu sudah sangat bisa untuk kita berikan pengertian yang tadi kita ajak diskusi. Kenapa sih orang tua itu membatasi penggunaan gadget mereka? Itu ada alasannya gitu. Jadi kalau alasannya tidak masuk akal di mereka, itu mereka akan marah pasti. Kita juga kalau jadi mereka pasti sebel gitu kan. Dilarang tapi nggak jelas gitu alasannya apa padahal pengen gitu. Nah, tapi kalau kita bisa pelan-pelan memberikan pengertian kepada mereka, misalnya, kenapa sih mama sama papa itu membatasi penggunaan kamu main gadget? Boleh pakai gadget? Boleh. Tapi dibatasi. Kenapa? Karena kalau kamu terlalu banyak pakai gadget, itu bisa berdampak pada bla 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 tadi yang tadi sudah kita bahas. Gitu. Jadi main gadget itu boleh, tapi ada batasannya. Terus juga mama sama papa pengen kamu bisa punya banyak waktu untuk explore. Nah, tadi makanya kenapa saya tanya anaknya aktivitasnya apa? Kalau anaknya tidak ada aktivitas lain secara fisik, ya offline, terus teman-temannya semuanya main gadget, ya pasti anaknya ngamuk, bete, merasa kayak, ah mereka bisa, aku enggak, gitu. Harus ada kegiatan lain yang tidak kalah menariknya sama main gadget. Contoh misalnya
sama-sama keluar uang, sama-sama harus membutuhkan biaya, yang satu buat kuota internet, satu buat gadget, yang satu lagi buat anaknya misalnya main sepeda gitu, atau beli mainan itu kayak blocks yang bisa dibangun-bangun, atau menggambar, atau misalnya ikut komunitas olahraga apa gitu. Itu akan itu akan membuat anak jadi merasa tidak ada yang kurang dari dirinya. Gitu, anak minder karena merasa di dirinya ada yang kurang. Nah, ini yang harus kita pahami, dan jadi supaya em, intervensinya itu tepat sasaran. Apa sih rasa kurang yang dirasakan anak kita, dan kita juga perlu kenai anak kita tipikalnya seperti apa sehingga kita bisa tahu menambal rasa kurangnya itu dengan aktivitas apa. Itu mungkin ada anak yang seneng robotik, ada anak yang senengnya olahraga, apa tuh parkour gitu-gitu dan sebagainya. Nah, itu kita sesuaikan. Yang pasti jangan cuma dilarang terus nggak dikasih aktivitas pengganti yang menarik. Betul. Semoga bisa dicoba ya, Mama Gavin. Oke, saya bacain ulang ya, Kak. Ada pertanyaan dari Ibu Ika, mau tanya nih anaknya itu sudah diajak ngobrol baik-baik, sudah disepakati peraturan, tapi pada hari H pelaksanaannya jadi marah. Bagaimana cara mengatasi anak tersebut di grade 9 anaknya? Oke, ini anak-anak remaja ya. Mungkin tadi sama seperti Gavin juga gitu, sudah masuk ABG. Mereka merasa bahwa tadi aku harus update dengan hal-hal terkini, sama seperti teman-temanku. Ini gara-gara mama ngelarang aku pakai handphone nih, aku jadi ketinggalan nih dari teman-temanku gitu. Nah, ini kembali lagi tadi, kalau terkait dengan update dan nggak update, kita perlu banyak berinteraksi dengan anak kita supaya tahu sebenarnya update seperti apa sih yang menarik buat kamu nih, nak, gitu. Apakah update dunia game, apakah update apa gitu. Kalau misalkan update-nya terkait dengan game, ya kan kamu punya waktu untuk main game gitu. Jadi kita ingatkan kembali kepada anak bahwa kamu punya kok fasilitas itu gitu. Terus bukan berarti nggak ada gitu ya. Terus kalau misalkan update-nya ternyata update tentang joget TikTok, ya itu kan sebenarnya anak nggak butuh ya, nggak ada faedahnya juga gitu. Anak kita bisa joget TikTok, dan itu juga memang bukan untuk anak-anak. Nah, itu kita jadi tahu, oke, oh ya emang sih teman-teman kamu pada ini ya update dengan TikTok gitu ya, joget-joget TikTok itu, tapi menurut kamu kenapa itu menarik gitu? Kita tanya dulu gitu. Mungkin saja alasannya mereka tidak kita duga-duga gitu. Mungkin saja menurut mereka itu keren. Mungkin saja menurut mereka, atau mungkin anaknya mengalami bullying kalau misalkan dia tidak update dengan TikTok. Nah, itu kita jadi bisa cari tahu sehingga kita eh, bisa tahu dulu nih sumbernya dari mana nih. Anak merasa dirinya kurang gitu, baik kurang update dan kurang mendapatkan fasilitas dan sebagainya. Cari tahu dulu latar belakangnya apa. Nah, terus kalau misalkan anaknya sudah memberikan menyepakati tapi kemudian marah kalau misalkan diingatkan, maka kita sebagai orang tua perlu ingat bahwa kontrol itu ada di kita. Selalu ingat itu, kontrol ada di kita. Jangan sampai ada kalimat, ya udahlah anaknya emang udah susah dibilangin, saya udah nyoba tapi nggak bisa. Ya udahlah. Nah, itu artinya kita menyerahkan kontrol kepada anak yang belum mampu mengontrol dirinya sendiri. Jadi kalau memang ini saya nggak tahu kondisi anaknya seperti apa ya, Kak Wap ini, yang anaknya sudah SMP grade 9 ini, saya tidak tahu karakteristik anaknya seperti apa, bagaimana kesehariannya, tapi kalau memang orang tuanya merasa sudah kesulitan, saran saya sebaiknya konsul saja. Itu supaya segera tahu intervensi yang tepat, karena intervensi setiap anak itu beda-beda. Karakteristik anak itu sangat menentukan, lingkungan sosial sangat menentukan. Tuh. Tapi intinya adalah ingat, orang tua harus berpegang kuat bahwa kontrol itu ada di kita. Bukan berarti kita sebagai orang tua yang arogan, tapi kita adalah orang tua yang bertanggung jawab atas anak-anak kita. Dan kita tidak boleh lepas tanggung jawab. Hanya karena anak kita susah untuk mendengar nasihat kita dan marah kalau kita nasihati. Karena marah itu adalah puncak gunung es, tapi yang di bawah itu ada banyak yang perlu kita cari tahu. Oke, baik Kak Linda. Terima kasih untuk jawabannya. Semoga membantu ya. Kita lanjut lagi di kolom chat. Ini ada pertanyaan dari Ibu Sarasmia.
Izin bertanya, Bu, bagaimana cara agar menggunakan gadget pada anak dapat tetap terpantau karena saat ini banyak konten-konten negatif yang mungkin tidak sengaja dilihat oleh anak. Dan bagaimana cara melakukan pendekatan kepada anak agar dia jujur tentang apa saja aktivitas yang dia lakukan di dalam gadget. Karena terkadang anak-anak khususnya yang beranjak remaja sudah tahu hal yang privasi dan tidak mau memberitahukan kepada orang tuanya. Bagaimana cara agar anak tidak merasa terganggu privasinya dan kita sebagai orang tua tidak khawatir? Silahkan Kak Linda. Oke, ini juga pertanyaannya sangat menarik nih ya, Mama Sarasnya. Gitu. Anak remaja ini memang sangat tricky ya, gitu. Bukan anak-anak lagi, tapi belum dewasa, gitu. Jadi sudah ingin mandiri, tapi belum capable untuk mandiri. Jadi memang peran orang tua juga semakin challenging ya untuk mendampingi remaja, karena kita kadang-kadang harus berperan sebagai teman, kadang harus jadi figur otoritas, kadang harus jadi sahabatnya mereka dan sebagainya. Ini memang harus pintar-pintar bermain peran, tapi pada intinya yang mendasari adalah kita tidak bisa memberikan perintah kepada anak kita untuk tidak, untuk ini urusan gadget ini ya, untuk konten di dalam gitu. Tapi kita bisa memberikan pagar gitu, area yang bisa dijelajahi oleh anak kita. Caranya adalah dengan membangun relasi dengan mereka. Kita nggak bisa cuma bilang, Kak, kamu nggak boleh nonton A, B, C, D. Di depan kita dia iya. Tapi nanti besok di sekolah temennya ada yang bilang, kamu udah lihat A belum? Kamu tahu nggak sih B? Kamu ngerti nggak sih C ini? Ya mereka akan cari tahu. Gitu. Yang bisa kita lakukan adalah kita memantau terus. Kita nggak bisa ngurung anak kita. Gitu. Jadi caranya adalah dengan mengoptimalkan relasi kita dengan anak. Bangunlah relasi sebaik-baiknya, sedekat-dekatnya dengan anak. Jadilah pendengar yang baik seperti yang tadi ada di slide ya. Eh, jangan banyak nasehatin, belajar untuk memvalidasi perasaan anak, sering terlibat dengan aktivitasnya anak. Jadi anak merasa bahwa kita sebagai orang tua itu bukan figur yang harus ditakuti, tapi figur yang harus dicari setiap kali ada sesuatu. Gitu. Jadi kalau eh, kita ada nih di sosmed ya, orang nge-share, saya pengen kalau suatu hari anak saya punya masalah di jalan, maka yang terucap oleh anak saya adalah, oh no, I have to call my dad. Tuh. Jadi kayak ketika mengalami sebuah masalah di jalan, anak eh, respon pertamanya adalah, oh aduh ini bahaya banget, aduh ini mampus banget nih aku melakukan sebuah kesalahan. Saya harus segera telepon ayah saya. Bukan malah, aduh aku melakukan kesalahan nih, mampus banget nih kalau ayahku sampai tahu. Gitu. Itu dua hal yang sangat-sangat berbeda dan hanya bisa terwujud kalau dibangun dari sejak dini. Gitu. Jadi mumpung sekarang, yuk dibangun gitu kedekatan dengan anak-anaknya supaya anak-anak kita merasa bahwa kita ini figur aman. Sehingga apapun ketidaknyamanan dunia yang mereka temukan, mereka mencari kita. Bukan takut kita tahu gitu. Bukan takut nanti dimarahin mama, takut nanti dimarahin ayah kalau ayah tahu. Bukan itu. Tapi, aduh ini aku apa namanya? Aku berada dalam masalah besar nih. Aku harus segera ngasih tahu orang tuaku. Gitu. Ya, terima kasih Kak Linda. Menyambung pertanyaan nih Kak Linda. Tadi kan kita harus menjadi orang tua yang jadi figur yang dicari ya. Salah Mm-mm. satunya harus punya komunikasi. Ada tips lain Kak selain komunikasi mungkin dan harus punya bonding dengan anak. Kadang kalau usianya sudah 10, 11 itu agak susah ya membangun bondingnya ya. Hmm, iya, kenapa saya menekankan, ya maksudnya tidak banyak hal-hal lain selain bonding dan komunikasi itu yang tadi dibahas, karena itu adalah fondasinya. Kita mau ngapain pun, kalau komunikasi dan bonding kita dengan anak itu tidak baik, itu semuanya akan mental, akan mentah aja. Mau seberapa pun seringnya kita ngajak anak kita liburan ke luar kota, ke luar negeri, ke mall, nonton bioskop apa segala macam. Tapi kalau komunikasi dan bonding kita dengan anak itu tidak terbentuk dengan baik, maka anak itu akan kita pikir mereka itu ada di sisi kita, padahal sebenarnya enggak. Mereka akan semakin jauh gitu.
rutin beraktivitas bersama, pergi bareng kayak tadi yang saya contohkan itu tidak menjamin apapun. Bisa jadi anaknya ya ikut pergi karena nggak punya pilihan, karena kalau nggak pergi nanti dimarahin, dianggap anak nggak nurut dan sebagainya, tapi hatinya nggak di situ, sederhananya gitu. Jadi kalau dengan bonding yang baik, kualitas komunikasi yang baik, mau nggak usah pergi jalan-jalan ke luar negeri atau keluar kota sekalipun, anak akan senang karena bersama dengan orang tuanya. Itu sudah cukup bagi mereka. Jadi segala macam fasilitas itu bentuknya adalah bonus. Baik, terima kasih. PR juga nih buat saya nih. Iya, memang makin anak makin gede itu bukan berarti PR-nya makin gampang ya, Sedikit tapi ya kak ya. berubah. PR-nya berubah. Betul, betul, betul. Karena kadang mami-mami kita sambil sharing aja ya, pengalaman saya untuk masuk ke dalam komunikasinya pun kadang agak sulit ya, karena kan mungkin bahasa mereka tuh udah mulai beda kan, yang mewing semewing gitu kan, saya apa nih gitu kan. Jadi kadang, aduh, kita delay juga untuk masuk ke mereka akhirnya, karena kan saya harus pelajari dulu nih maksudnya apa ya gitu kan. Jadi akhirnya dia bosen lah nggak jadi ngobrolnya gitu kak. Iya, makanya jadi anak udah malas duluan kalau orang tuanya apa ya dalam tanda kutip, aduh nyusahin deh nih gitu kan. Heeh. Dan kita perlu pahami itu gitu. Kita harus belajar melihat dari sudut pandang mereka, dari kacamata mereka. Jadi kalau kita pengen keep up dengan anak kita, ayo tunjukkan diri bahwa kita tuh ada effort untuk masuk ke dunia mereka gitu. Udah nggak relevan lagi kita maksa anak mereka untuk nurutin kita gitu. Tapi kita yang harus ngerti dulu nih, ngerti dulu dunianya mereka, ngerti dulu maunya mereka apa, baru kita bisa mengarahkan mereka gitu. Jadi kalau anak-anak kita pakai istilah-istilah kekinian yang kita nggak ngerti, jangan merespon dengan antipati kayak apaan sih kak itu, tapi kayak wah itu apa kak, mama belum pernah denger nih, kasih tahu dong gitu. Baik, kita lanjut di kolom chat ya, Kak. Ini ada dari, ini Bapak atau Ibu ya, Faid Hasan. Izin bertanya, jika kami sudah menjalankan pola parenting seperti yang Ibu Linda sampaikan, saat bersosialisasi dengan teman yang berbeda perlakuan, kadang anak akan membandingkan kemungkinan, kemudahan atau kebebasan temannya. Bagaimana cara menyikapinya? Oke, ini anaknya umur berapa? Boleh tahu? Nggak disebutkan sih, mungkin Lihat Hasan. 8 Oke, tahun. Pak saya Hasan. jawab secara general ya, karena kita nggak tahu ini anaknya usianya berapa. Tapi pada intinya, yang mendasari adalah balik lagi tadi ya, bonding dan komunikasi dengan anak. Kalau anak membandingkan ini, dan ini sangat umum terjadi gitu ya. Oh, kalau dia boleh, kok aku nggak boleh gitu. Kita bisa menawarkan anak-anak aktivitas bersama yang tidak kalah menariknya. Contohnya kayak, iya sih mama ngerti main game tuh asik ya kak ya, gitu. Mabar tuh seru ya kak ya, gitu. Tapi mabarnya 2 jam aja karena mama kan juga pengen main sama kamu. Mama kan juga pengen ngobrol, atau anaknya mungkin udah agak gedean dikit, mama kan juga pengen jalan-jalan sama kamu. Mungkin anaknya udah ngerti yang lebih advance lagi, mama pengen quality time juga sama kamu. Gitu. Terus kalau misalkan kita bisa apa ya, bukan membandingkan mana yang lebih mending, tapi kita menjelaskan kepada anak bahwa eh, aktivitas bersama keluarga itu sesuatu yang sangat penting loh gitu. Itu hal yang sangat nyaman dan menyenangkan loh. Yuk kita coba dulu yuk gitu. Tapi kita juga jangan jadi orang tua yang ketika beraktivitas sama anak kitanya nyebelin buat anak kita. Karena kita maunya tuh anak kita nurutin kita, tapi kitanya tidak menyediakan hal yang menyenangkan buat mereka. Kita maunya mereka nurutin maunya kita, padahal ini kita yang lagi mau PDKT, jadi kitanya yang harusnya menyesuaikan dengan apa sih yang bikin anak nyaman. Atau bisa ditanya juga, Kak, kamu happy nggak sih sering pelukan sama mama gitu? Kamu happy nggak kalau misalkan setiap pagi kita bisa sarapan bareng? Nah itu apa ya, memperkuat, mengamplifikasi emosi-emosi positifnya mereka ketika bersama dengan keluarga. Baik, terima kasih Kak Linda. Semoga menjawab ya Pak Hasan ya. Kita lanjut lagi Kak Linda di kolom chat dari Ibu Fitri. Izin bertanya Bu, bagaimana cara menyikapi dua anak yang sikapnya berbeda? Satu cuek, satunya sensitif, di mana keduanya sama-sama gen alfa. Sudah dibuat aturan penggunaan gadget, tapi masih tidak diikuti.
Yang akhirnya saya sebagai orang tua suka emosi sendiri. Anak saya kelas 2 SMP dan kelas 5 SD. Terima kasih. Mm-mm. Oke, ini anak dengan dua karakteristik yang berbeda ya. Yang satunya cuek dan yang satunya sensitif. Dan ini memang ya namanya anak kan sangat apa ya, sangat variatif ya. Dari orang tua yang sama, dari lingkungan rumah yang sama bisa jadi outputnya berbeda gitu. Karena ada hal-hal yang dimaknai berbeda oleh anak. Jadi tentunya sebagai orang tua kita perlu melakukan pendekatan personal ke setiap anak. Nggak bisa disamaratakan. Saya mau jadi orang tua yang adil, maka kalau si kakak A, maka si adik juga harus A. Padahal bukan bukan seperti itu. Itu sesuai dengan kebutuhannya. Kalau kakak butuhnya A, kita kasih A. Kalau adik butuhnya B, kita kasih B. Itu baru namanya adil. Sesuai dengan kebutuhannya mereka. Jadi nggak bisa disamaratakan. Lalu ini ada poin kedua adalah sudah dikasih aturan untuk penggunaan gadget, tapi masih nggak diikutin. Akhirnya saya sebagai orang tua suka emosi sendiri. Nah, kalau orang tuanya sudah emosi, kesulitan untuk tahu harus bagaimana, saran saya sebaiknya minta dibantu oleh pihak ketiga, entah konselor, psikolog atau em, psikoterapis anak gitu ya, untuk tahu sebenarnya ini benang kusutnya ada di mana. Kenapa sampai si anak tidak mengikuti aturan? Karena ini harus di breakdown dulu nih, dipecah dulu di bagian mana yang membuat anak jadi tidak mau mengikuti aturan. Bisa jadi si kakak punya part gangguan yang berbeda, si adik berbeda gitu. Jadi orang tua perlu menjembatani, sekali lagi kita adalah orang yang memfasilitasi, jadi kita harus menjembatani hal tersebut. Jadi bisa jadi yang dibutuhkan oleh kakak pendekatan aturannya begini, ke adik begini. Gitu. Baik, terima kasih Kak Linda. Mungkin Bapak Ibu ada yang masih mau bertanya lagi? Izin Mbak Kris, Mania, Iya, silahkan Waalaikumsalam. Dik. Maaf ya banyak kamu. Jadi, Iya, eh, silakan Bu Made. ya, selamat pagi Bu Linda. Mumpung ketemu Ibu. Pagi. Ya Allah. Eh, saya mau bertanya, anak saya itu memang senang musik ya. Jadi kalau tidur itu tidak sambil mendengarkan musik itu tidurnya bisa gelisah, Bu. Saya Mm-mm. tuh juga rada-rada ngeri. Jadi kan dia memang pegang gadget, tapi ya kadang pegang laptop. Tapi memang kalau saat dia tidur, dia setel jauh di meja belajarnya itu, musiknya itu selalu disetel gitu. Kalau zaman dulu sih ada kaset ya, ada ini. Kalau sekarang kan udah susah. Dan dia memang hobi. Jadi dan itu apakah berpengaruh sama fokusnya dia kalau lagi belajar? Paling dia bisa fokus itu di 10 menit pertama. Selanjutnya dia bisa langsung nggak fokus dan udah nanti kalau udah gitu udah dek main dulu sana atau kemana dulu nanti dia udah nyanyi-nyanyi lagi gitu jadi pengaruh nggak ya itu dengan tidurnya itu loh. Saya udah coba kita matikan saat dia udah lelap itu eh ya nanti suka tiba-tiba ketok-ketok-ketok mami gitu loh. Jadi emang kayaknya entah butuh ditemani dulu sampai sempat saya temani tidur sampai terlelap dulu. Tempat tidurnya kan ada apa dua gitu. Kami temani saya atau papinya nemenin dulu sampai dia lelap baru kita tinggalkan kami lepas biar belajar tidur sendiri juga. Tapi yang akhirnya kebangun-kebangun. Tapi kalau disetelin musik itu emang nggak kebangun. Itu berpengaruh nggak ya? Oke, Terima kasih. ini Saya juga terima rada-rada kasih Bu. khawatir. Ya, oke, terima kasih ya Bu Made karena sudah Ya, mengkhawatirkan situasi ini gitu. Jadi sebetulnya dalam kondisi ini bukan karena dia kalau tidur harus mendengarkan musik. Yang harus kita pertanyakan adalah kenapa dia harus dengar musik gitu. iya, Jadi bukan bukan terus kita ini gara-gara kalau mau tidur dengar musik kali ya dia jadi begini bukan. Tapi apa yang membuat dia kalau mau tidur harus dengar musik? Apa yang membuat dia kalau mengerjakan sesuatu kok atensinya pendek gitu ya? Sekali lagi, jangan buru-buru melabel anak. Belum tentu anak ini punya masalah attention deficit atau ADHD atau masalah yang lain. Bisa jadi ada isu sensorik atau ada kebutuhan sensorik yang ternyata belum terpenuhi.
buat anak-anak kita. Jadi, kalau saran saya sebaiknya konsul ke klinik-klinik tumbuh kembang untuk dievaluasi profil sensoriknya gitu dan juga atensinya, ketahanan fokusnya gitu supaya bisa diketahui ini sumbernya apa nih gitu sehingga anak menampilkan perilaku-perilaku ini gitu. Karena ini tentunya nanti mengganggu proses belajarnya dia juga ya, Bu Made ya gitu kan. Iya. Dia jadi cepet bosan belajar belum beres udah nggak kuat nggak tahan. Iya, tapi sampai saat ini sih di sekolah masih bisa ikutin, masih dapat Hmm, ranking. Tapi dari kami-kaminya itu jadi kok agak-agak beda gitu. Yang ini eh, iya. bisa sampai nggak bertahan belajar ya. Sedangkan kalau kami PR belum selesai, kita tuh nggak bisa tidur. Kalau dia PR belum PR nggak selesai, besok lagi ya mam gitu. Iya, Atau nanti ini karena bisa gitu. Besok lagi aja mam kan dikumpulinnya hari Rabu, besok masih Selasa loh kamu nggak bisa nawar. Kalau kita dulu namanya pulang sekolah eh, malam kerjain PR belum selesai kita nggak tidur gitu. ya, ini contoh ya, contoh yang standar yang perlu dijembatani. Kan dikumpulinnya Rabu, ini masih Iya. Senin. Kalau anak mau ngerjain sekarang separuh, hari Selasa separuh, kan Rabu tetap bisa dikumpul ya, Mam ya. Iya. Kan nggak apa sebenarnya kan, gitu. Jadi hal kayak gini nih yang perlu kita diskusikan pada anak gitu ya. Oke, yang penting nanti Rabu selesai dikumpul ya, Kak, gitu. Jadi mau dia ngerjainnya Senin separuh, Selasa separuh, mau pulang sekolah langsung. Ya kan itu tidak salah juga kan gitu nggak harus caranya sama dengan cara kita dulu waktu ngerjain PR pada saat kita sekolah. Tapi kembali lagi saya concern kepada isu sensoriknya gitu. Alangkah baiknya diajak untuk konsul supaya ketahuan nih gitu. Apakah memang anak ini tipikal yang mencari sensorik input namanya istilahnya seeking ya, sensory seeking di auditori sehingga dia selalu merasa butuh ada suara dan sebagainya gitu supaya bisa dicari tahu bagaimana sih strategi belajar yang paling cocok buat anak ini karena anak tuh cara belajarnya beda-beda dan nggak harus sama Iya, ya. iya. Terima kasih Bu. Sama-sama baik, sepertinya sudah 5 ya tadi ya saya kembalikan ke Mbak Kris ya. Baik, terima kasih Kak Linda sudah menjawab pertanyaan kegalauan ibu-ibu hari ini. Semoga pemaparan materi yang disampaikan Kak Linda hari ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua ya. Cuma satu lagi nih Kak Linda, mungkin tadi Kak Linda menyinggung kalau membutuhkan bantuan dari tenaga ahli itu ada nggak sih rambunya gitu Kak? Misalnya, oh ini sudah tanda-tandanya kayak tadi kecanduan gadget ya, ketika ditarik handphonenya dia marah, tantrum itu sampai level apa yang sebagai warningnya orang tua untuk membawa mereka ke ahlinya gitu ya. Mungkin orang tua kan kadang kalau udah kebiasaan anaknya tantrum, oh ya udahlah gitu, dicuekin. Tapi supaya kita juga punya warning diri sampai batasan mana sih anak kita itu masih normal-normal aja atau harus mendatangi ahlinya gitu. Hmm. Oke, rambu-rambunya yang paling gampang adalah ketika orang tua sudah merasa kesulitan atau nggak tahu harus gimana. Gitu. Jadi sebelum sampai berpasrah kayak ya udahlah emang udah biasa kayak gitu. Nah sebelum sampai ke situ, itu ketika kita sudah nggak tahu bagaimana caranya menghandle anak ini, nggak tahu gimana caranya melarang, nggak tahu gimana caranya menegakkan aturan, maka itu sebaiknya konsul. Karena konsul itu bukan berarti anaknya yang bermasalah, tapi bisa jadi kita tuh butuh butuh partner diskusi yang lebih ahli untuk bisa tahu strategi yang perlu kita lakukan. Jadi bukan berarti kalau kita konsul ke psikolog, ke konselor, ke dokter anak itu berarti ada masalah dengan keluarga kita atau anak kita adalah anak berkebutuhan khusus, enggak. Tapi kita mencari cara yang terbaik, yang paling efektif untuk anak kita. Kenapa? Karena gini, kita sebagai orang tua itu adalah kita orang yang paling tahu anak kita sebetulnya. Tapi kita juga punya bias bahwa saya udah paling tahu saya tahu yang terbaik buat anak saya, padahal itu eh, ada bias dari peran kita sebagai orang tua yang merasa selalu benar dan selalu tahu gitu. Nah, fungsi dari pihak ketiga yang menjadi partner ini seperti psikolog ataupun dokter anak ini adalah memberikan menjadi cermin gitu. Oke, anaknya seperti apa, Bu? Makanya tadi saya selalu tanya kan, ini anaknya umur berapa? Lingkungannya seperti apa dan sebagainya supaya data-data itu tuh keluar terus dikumpulkan terus dilihat secara objektif oleh pihak ketiga
gitu atau oleh konselor, oleh psikolog. Kemudian baru oh ini di sininya nih yang kurang, oh di sininya nih yang perlu ditambahkan gitu. Yang mana kalau kita sebagai orang tua kita nggak bisa melihat itu. Kita punya datanya, kita kenal anak kita, tapi kita nggak tahu harus bagaimana gitu. Makanya kenapa disarankan untuk kalau kapan konsul ke ahli ya kalau sudah merasa bingung. Linda, kalau udah nggak punya cara lain ya Kak Linda, jadi kita cepat mendatangi pertolongan pertama ya. Jadi kalau kita bawa anak kita konsul bukan berarti anak kita gimana-gimana, tapi justru kita mau supaya anak kita tertolong dengan lebih cepat gitu lah ya. Atau mungkin orang tuanya juga yang menolong dirinya sendiri gitu ya. Ya, sangat mungkin banget. Bisa jadi kendalanya justru di orang tuanya, bukan di anaknya. Iya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Suci, Kak, umur berapa anak sudah harus tidur terpisah dan gimana caranya untuk membiasakan anak tidur terpisah karena anak saya umur 4 dan 1 tahun masih megang bibir tidur dan anak yang besar pun usia 10 tahun belum berani tidur di kamar sendiri. Mohon sarannya. Silakan Kak Linda, pertanyaan terakhir penutup. Oke, umur berapa harus tidur terpisah? Ini nggak ada aturan ajeknya ya, umur berapa harus tidur terpisah. Tapi sebaiknya dilatih sejak dini, sejak anak sudah mulai sekolah, itu sekolah apapun ya, mau playgroup, mau TK, mau SD, itu ketika anak sudah mulai engage dengan lingkungan sosial seperti itu, anak sudah perlu dilatih tidur terpisah. Gitu. Jadi untuk melatih kemandirian anak tujuannya, tapi bertahap. Nah, karena anak masih mentil emaknya dan harus dipeluk, maka ini berarti anak belum tahu bagaimana caranya membuat dirinya merasa nyaman dan aman gitu. Nah, ini berarti perlu dilatih memang anaknya. Apalagi ini sudah 10 tahun ya, belum berani. Nah, ini yang harus jadi pertanyaan, kenapa belum berani? Apa yang membuat anak sampai merasa belum berani? Bisa jadi dia bukan takut tapi nggak tahu caranya membuat dirinya merasa nyaman gitu dan ini perlu dilatih. Nah, kebutuhan latihannya si kakak dan si adik ini tentunya pasti berbeda. Oke, baik. Terima kasih Kak Linda. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan kami hari ini. Pertemuan hari ini boleh semakin membuat kita semakin dekat dan juga Bapak Ibu boleh bergabung bersama kami lagi di event-event selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Sampai jumpa di lain kesempatan.